Udah emang sering ribut apa gimana? Kayaknya kalau sering ribut sama mereka berdua aja deh, tapi kalau si dosen emang sering ribut dari dulu sejak pindah ke sini. Oh iya, jadi emang dari dulu tuh suka ini sama tetangga, bermasalah. Oke. Satu-satunya harta saya di dunia. Dia tidak boleh sakit, apalagi disakiti atau direndahkan siapa saja. Silahkan hartaku diambil, uangku dipek, mobilku digowo. Tapi mohon maaf ya, istriku jangan kau hina. Saya ngutangi kepada Pak Agung. Pak Agung, Anda punya hutang saya 400 juta mulai dari tahun berapa? 2022 gitu, sampai dengan sekarang. Yang 200 juta ada kwitansinya, plus Anda tak kasih madu loh Pak, utang tak teri duit loh. Jadi Pak Agung ini ngomong pada saya, Pak saya perlu dana fresh berapa? 200 juta yang pertama, 200 juta lagi. Nah tapi sayangnya saya itu terlalu baik Pak. Pak Agung diutang sama saya 200 juta, akhirnya tak minta kwitansi. Yang 200 juta aku lupa. Tolong Pak kembalikan uang saya, utang 400 juta ke hutang. Kau hitung aja kalau memang kamu mau ngasih tambahan dari tahun 2002 ya, 2023 ya. 2022. Ada di kwitansi itu. Ya. Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Kali ini hal yang mengejutkan datang dari keterangan tetangga Yaimim dan Sahara, di mana beliau mengungkapkan kalau ternyata Yaimim ini sering berkonflik dengan tetangganya guys. Ini dia videonya. Afira orang sini berarti? Iya. Di sini. Oke. Kita tadi sempat bingung mau cari ini, mungkin apa namanya rumahnya Yaimim sama Sahara tuh sebelah mana sih? Pagar hitam Kak, sana. Oh, udah deket. Itu ya berarti Kak ya. Yang Saharanya warna putih. Oh, yang Yaimim itu yang pagar hitam, terus Sahara yang putih. Putih. Oke. Nah, mungkin masih tinggal di sini nggak sih Kak? Kenapa Yaimim. ya Kak? Soalnya kan aku udah nggak mau ngurusin hidup tetangga lagi, jadi ya udahlah diri sendiri aja masih belum, apalagi baca tetangga. Oke, tapi sempat ini nggak sih kemarin kan bener ribut-ribut tuh, Iya, Kak. Gimana mungkin di tetangga sekitar? Udah emang sering ribut apa gimana? Kayaknya kalau sering ribut sama mereka berdua aja deh, tapi kalau si dosen emang sering ribut dari dulu sejak pindah ke sini. Oh iya, jadi emang dari dulu tuh suka ini sama tetangga, bermasalah. Oke. Kalau Saharanya berarti Mbak Sahara tuh baru pindah ke sini. Baru pindah kayaknya, aku juga kurang tahu sih. Katanya ngontrak bener nggak sih Mbak? Nah itu aku juga kurang tahu, soalnya kan anak dari rumah ini aku, jadi nggak terlalu perhatian banget. Waktu kemarin ribut-ribut mungkin kan sempet ramai juga tuh Pak RT, Pak RW di sini. Oh iya, itu menengahin mereka. Menengahin ini ya Sahara sama Yaimim ya. Oke. Sebelahnya Mas Namanya Pak RT siapa? Pak Prayogo. Pak Prayogo. Oke. Berarti Mbak kurang tahu ya kalau misalkan Yaimim masih di sana atau enggak gitu. Oke, siap. Makasih ya Kak Fira ya. Nah itu ya guys ya, keterangan dari tetangga Yaimim dan Sahara yang menyebut kalau ternyata Yaimim ini sering ribut sama tetangganya guys. Namun yang menarik ada dari salah satu komentar warganet, lah katanya yang ribut mereka berdua aja. Kok si dosen semenjak pindah suka ribut sama tetangga? Ini blunder apa aku yang nggak paham? Nah ya guys ya, ini blunder atau memang kita yang nggak paham kalau ternyata Yaimim sering berkonflik dengan tetangganya. Namun yang menarik ada balasan dari komentar ini teman-teman. Kata Mbak Novia Setiorini, ini anak Prof Nur Hidayat jadi kelihatan nggak suka Yaimim. Oh begitu guys, ternyata ini anak dari Prof Hidayat. Pindahnya duluan Yaimim apa Sahara ya Mbak? Kontrakan udah ada lebih dulu ketimbang rumah Yai. Jelas Sahara udah di situ duluan, tapi nggak paham sudah berapa lama. Karena sebelum Yai pindah, itu lahan kosong, kagak ada rumah yang samping kanan Yai hadap dengan itu juga lahan kosong. Nah benar ya guys ya, kita ketahui kalau di depan rumah Yai Mim itu merupakan lahan kosong guys. Dan ini lagi, namanya Vina. Silahkan netizen, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah itu ya teman-teman ya. Ternyata namanya Vina. Jadi kalau teman-teman mau bersilaturahmi di akun media sosialnya, waktu dan tempat dipersilahkan teman-teman. Satu-satunya harta saya di dunia.
Dia tidak boleh sakit, apalagi disakiti atau direndahkan siapa saja. Silahkan hartaku diambil, uangku dipek, mobilku digowo. Tapi mohon maaf ya, istriku jangan kau hina. Kau katakan istriku sebagai... Mohon maaf ya, kamu akan berhadapan dengan saya. Akil, kamu telah mengatakan pada istriku sebagai... Kau tunggu perhitungan Yaimim. Harga diriku ada di dia. Nah itu ya, Yaimim sudah murka, siap-siap untuk Agil karena ungkapannya teman-teman, karena ucapannya yang merendahkan istri Yaimim. Yaimim juga mengatakan ndak apa-apa hartanya diambil, ndak apa-apa semua kekayaannya diambil, asal jangan hina istrinya teman-teman. Nah ini memang sifat laki-laki ya, siapa sih yang terima kalau istrinya dihina oleh orang lain teman-teman. Waduh, waduh, waduh. Dan yang mengejutkan teman-teman, tiba-tiba Yaimim menagih hutang kepada Pak Agung senilai 400 juta rupiah. Dikabarkan utang tersebut semenjak tahun 2021 Pak Agil ini berutang kepada Yaimim, namun sampai di tahun 2025 ini tak kunjung dibayar teman-teman. Ini dia videonya. Cukup kau niat untuk nyaur utang, maka Allah akan berikan kemudahan kamu bisa nyaur utang. Gimana caranya? Ya ketika kamu niat punya hutang itu nanti Allah berikan utus kosim-kosim ini. Kosim itu siapa ya? Manusia-manusia. Kamu yang misalnya nggak bisa kerja, nanti ada orang yang datang pada kamu, kosim itu menawari pekerjaan. Tapi jangan lupa hatimu tetap bertekad untuk membayar hutang, qadha udain. Kenapa? Begitu kamu berniat, bertekad ingin bayar hutang, maka hidupmu itu sama dengan jihad fisabilillah. Selama kamu berkomitmen untuk nyaur hutang, maka hidupmu itu dipenuhi dengan pahala. Pahala mujahadah, pahala jihad fisabilillah. Karena nyaur hutang itu sama dengan jihad fisabilillah. Maka kalau kamu benar-benar punya niat untuk nyaur hutang, Allah pasti bisakan kamu nyaur hutang. Nyaur hutang itu membayar hutang ya teman-teman. Kenapa orang kesulitan membayar hutang? Ya oleh karena tidak punya komitmen alias tidak punya niat. Nah kalau punya niat dapat uang berapapun kasih untuk nyaur hutang. Jangan sudah punya niat Allah kasih misalnya utangnya 100 juta. Allah kasih di pertama itu 500 ribu. Tidak kamu salurkan utang, kamu nggak akan bisa nyaur selamanya. Tapi kalau 500 ribu itu misalnya kau ambil 100, yang 400 kau cicilkan untuk nyaur hutang. Misalnya orangnya nggak mau, ya sudah kamu simpan, bertekadkan ini untuk nyaur hutang. Jangan kau sentuh. Maka Allah akan berikan kemudahan kamu. Pasti bisa nyaur hutang. Selanjutnya silakan bertanya. Kalau ada pertanyaan cukup. Ya, jadi itu tadi tentang apakah itu tentang hutang. Sebentar ya, pilih pertanyaan. Gini, orang yang punya hutang itu kalau mati oleh Nabi tidak boleh disolati. Nabi pernah dikabari ada orang meninggal, lalu dimohon Nabi untuk mensolati. Ditanyakan punya hutang apa tidak? Lah ada yang punya, lalu keluarganya suruh bayar dulu. Kalau enggak sebelum dilunasi tidak boleh disolati. Kejam kan utang itu? Kenapa? Orang itu kalau ngutangi atau berhutang nggak bisa lupa, tapi kalau memberi hadiah atau menerima hadiah bisa lupa. Tapi kalau orang itu hutang itu nggak bisa lupa. Saya ngutangi kepada Pak Agung. Pak Agung, Anda punya hutang saya 400 juta mulai dari tahun berapa? 2022 ya toh, sampai dengan sekarang. Yang 200 juta ada kwitansinya, plus Anda tak kasih madu loh Pak, utang tak teri duit loh. Jadi Pak Agung ini ngomong pada saya, Pak saya perlu dana fresh berapa? 200 juta yang pertama, 200 juta lagi. Nah tapi sayangnya saya itu terlalu baik Pak. Pak Agung diutang sama saya 200 juta, akhirnya tak minta kwitansi. Yang 200 juta aku lupa. Tolong Pak kembalikan uang saya, utang 400 juta ke hutang. Kau hitung aja kalau memang kamu mau ngasih tambahan dari tahun 2002 ya, 2023 ya. 2022. Ada di kwitansi itu. Ya. Pak, kok panjenengan tak cat kok tambah memblokir saya.
Jangan sampai jasad Bapak ditolak oleh kuburan gara-gara Bapak belum nyaur hutang. Ingat Pak, orang punya hutang itu enak saya. Tapi ingat, Bapak tidak akan bisa hidup. Nanti Pak, maksud saya gini, bukan tidak bisa hidup. Kalau Bapak masih punya hutang, kira-kira 3 tahun sebelum mati Bapak akan sakit-sakitan dan mati Bapak tidak bisa dimasukkan liang kubur. Bapak akan dimasukkan dengan cara diilis-ilis Pak, karena jasad Bapak ditolak oleh kuburan. Kita pertanyaan-pertanyaan. Ya. Pak Agung, sauran hutangnya. Nyicil nggak apa-apa Pak. 1 juta tak terima. 400 juta loh Pak, 400 juta loh Pak. Ya, saya lagi perlu uang Pak. Urusan hukum ini nggak murah. Oke Pak Agung, semoga Pak Agung sehat, Bu Agung sehat, dan semuanya sehat, dan punya niat untuk nyaur hutang kepada Yai Mim. Ini Yai Mim Pak. Terima kasih. Pak Yai, kalau kita yang dihutangi tapi kalau tidak dibayar gimana Pak Yai? Kalau kita- Ya sama teman-teman ini saya juga dapat masalah yang sama. Iya. Kita mengutangi orangnya nggak mau bayar. Nah itu, kita doakan aja. Kita doakan ya. Kita doakan semoga bisa bayar. Tapi kalau nggak bayar, enaknya gini. Kalau dia punya amal baik untuk kamu, dan kalau kamu punya dosa untuk dia, enaknya begitu. Jadi Pak Agung kalau nggak nyaur hutang Pak, dipastikan masuk neraka dan tidak boleh disolati matinya, tidak boleh ditahlili. Semua kebaikan jika ada loh ya, kebaikan Bapak, kebaikan bojo Bapak, kebaikan anak Bapak pindah ke Yai Mim, dosa Yai Mim, dosa istri Yai Mim, dosa anak-anak Yai Mim pindah ke Bapak dan istri Bapak, anak-anak Bapak. Itu loh Pak, kejamnya utang piutang. Iya, Ahli waris Bapak akan menanggung itu. betul. Nah, sebaliknya, makanya Pak, kalau Bapak mati akan diumumkan, Pak Agung telah mati. Siapa yang punya hutang hendaknya menghubungi ahli waris, gitu kan Pak? Yaitu istrinya atau anaknya. Nah, demikian pula kalau nggak ada nyaur, ya, anak Bapak, istri Bapak nanti semua ke neraka. Orang-orang seperti saya, Ines, anak-anak, ponakan saya, santri-santri saya semua masuk surga. Dosanya kamu tanggung Pak Agung, kamu tanggung Bu Agung, kamu tanggung Mas apa? Mas apa jenenge? Gak tau lah wis. Mas itu bojone juga mantune kena, putu sampean kena Pak, gara-gara utang. Yuk, Jadi wis. gara-gara Pak Agung utang hanya 400 juta, sak turunan ya, iso 1 juta loh Pak. Sampean akan menurunkan orang-orang yang kena siksa api neraka selama-lamanya. Mau Pak begitu? Mas apa tuh? Mas apa tuh jenenge Bu? Ya udah Angga. Mas Angga kan pinter agama. Sampean coba jodolen lah anu mak. Udah lama loh Pak. Bapak sampean Agung justru memblokir, padahal duit tak terno plus tak kayak madu Yaman, madu kan ibu sambat sakit. Tak tukok non madu 1 kilo itu 4 juta. Zikirnya apa ya agar mudah bayar hutang? Loh, nggak ada zikir, nggak usah zikir. Niat saja mau bayar utang. Niat. Pokoknya setiap dapat rezeki, dapat uang, niat oke, ini bayar hutang gitu ya Bu ya. Nggak Dan ada benar-benar dibayarkan. Nggak ada zikir. Zikirnya ayo nyaur utang gitu aja. Ini alhamdulillah teman-teman sudah sampai BSI. Sampai ya, nanti kita lanjut lagi ya. Saya ini memang Nah ya guys ya, memang mengerikan ya terkait utang piutang ini. Tapi memang kejadian-kejadian ini seperti sudah tidak asing lagi di Indonesia ya. Orang yang diutangi lebih galak daripada orang yang mengutangi teman-teman. Nah ini terjadi kepada Yai Mim ya. Utang dari tahun 2022 sampai tahun 2025 dengan nilai yang cukup fantastis 400 juta rupiah dan ternyata belum dibayar sama sekali oleh Pak Agung ini teman-teman. Bagaimana tanggapan kalian setelah melihat beberapa video-video ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.